Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sarang-sarang belajarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarram, para alimul ulama, para asatid wa ustadzat, Bapak, Ibu, pendiri, pembimbing Majelis Ta'lim Iwamit On Air, nafa'anallahu bihim, wa bi'alumihim fid dharain, rahimakumullah. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Mufadil yang kami nantikan ziyadah ilmu dan barokah doanya. Rahimakumullah. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Ibu Isna Hidayati dan Ibu Uliami beserta seluruh jajarannya yang kami patuhi fatwa dan keputusannya. Rahimakumullah. Dan tak lupa pula seluruh jamaah Majelis Ta'lim Iwamit On Air yang saya banggakan. Rahimakumullah. Sesungguhnya gaya hidup seseorang sangat ditentukan oleh caranya bagaimana dia memandang hidup ini. Dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Dan oleh sebab itu, untuk mengubah keadaan seseorang, harus diawali lebih dahulu dengan mengubah caranya memandang kehidupan ini. Dalam surat A'raf ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib dan keadaan suatu kaum hingga mereka berusaha mengubah apa yang ada pada diri mereka. Yang ada di dalam diri itu tentu tidak lain apa? Yaitu rule of thinking, bahasa kerennya, atau state of mind, bahasa koloni, cara berpikir, cara memandang kehidupan, yang akan sangat mewarnai cara orang menjalani kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan malam hari ini, kita akan membicarakan tentang dasar dan tujuan hidup manusia. Di dalam mendasari kehidupan Islam, Allah Subhanahu wa taala menuntut, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara total, secara utuh, secara keseluruhan, jangan separuh-separuh, dan jangan sepotong-potong. Mendasari hidup dengan Islam artinya apa? Menjadikan Islam sebagai rule of thinking, sebagai state of mind, di dalam kita memecahkan problema-problema kehidupan, sehingga tidak satupun persoalan hidup yang bagaimanapun kecilnya sekalipun yang tidak disentuh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam ini. Oleh karena itu, seluruh konsepsi kehidupan ini sudah diukur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Contoh, pabrik mobil di Jerman membuat mobil namanya Mercy. Seiring dengannya itu, dikeluarkannya buku petunjuk atau buku panduan. Mobil ini bernama Mercy, ngapain nggih? Kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam. Daya angkutnya sekian ratus kilogram. Kalau rusak memperbaikannya ini
dan onderdilnya itu, umpamanya. Karena pabriknya yang membuat mobil atau yang bikin mobil, berarti pabriknya juga yang akan mengeluarkan buku petunjuk. Tentu buku tersebut sesuai dengan mobil tersebut dan untuk mobil tersebut. Coba, kalau kita punya mobil Mercy nggih Bu, amin. Terus jenengan memperbaikinya menggunakan buku panduan dari mobil BMW. Tentu kan mobil makin rusak, acak-acakan, dan tidak karu-karuan. Jadi, jikalau manusia ingin baik, ingin mencapai sesuatu yang bernama bahagia, ia harus mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh yang menciptakan manusia itu sendiri. Dan petunjuk-petunjuk itu telah turun dalam satu konsepsi yang bernama Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Di dalam mendasari agama Islam, ia berkeyakinan bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Keyakinan ini kelihatannya subjektif, tapi memang inilah pokok daripada kehidupan beragama. Jamaah rahimakumullah, jikalau itulah dasar daripada kehidupan kita sebagai muslim, lalu apa yang menjadi sebuah landasannya? Apa? Kalau benar hidup ini Islam, maka landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini penuh dengan orang-orang besar, dan setiap orang-orang besar itu mempunyai ajaran-ajaran yang pernah jaya, yang pernah dikumandangkan, didengung-dengungkan, naik ke panggung sejarah untuk kemudian tenggelam. Satu ajaran hanya akan langgeng, satu ajaran hanya akan tahan lama apabila ia turun dari sumber yang serba maha. Kalau dia turun dari manusia, maka sifatnya hanya musim. Yang namanya musim tidak bisa dilarang. Pohon rambutan yang seharusnya tumbuh ya tetap tumbuh. Nggak bisa kita bilang, nggak boleh musim rambutan. Dia akan tetap tumbuh. Nanti waktu dia sudah tidak musim, ya lama-lama juga akan hilang. Itu musim. Maka, suatu ajaran akan langgeng, tahan lama, apabila ia turun dari sumber yang serba apa? Bu, kok kalau ditinggal, Bu? Betul. Yang serba maha. Dan itulah sudah turun bernama Al-Quranul Karim. Sedangkan sunnah merupakan penjelasan dari apa yang oleh Al-Quran tidak dijelaskan dalam bentuk yang detail. Melengkapi apa yang oleh Al-Quran hanya disebutkan dalam bentuk garis besarnya. Baik Al-Quran maupun sunnah kita sebut merupakan dasar landasan yang primer. Sedangkan untuk memahami Al-Quran dan sunnah, kita memerlukan pendapat-pendapat orang yang ahli di bidang itu. Disebutkan dengan ulama, kita sebut sebagai ulama. Dan ini merupakan sumber yang sekender dari landasan hidup kita sebagai seorang muslim. Dua ril ini, Al-Quran dan Sunnah, merupakan landasan di mana kereta api Islam ini berjalan. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya, marilah kita menjadikan Quran dan Sunnah ini sebagai imam di dalam kehidupan kita. Siapa yang meletakkan Al-Quran di depannya, dijadikannya Al-Quran sebagai imam dan dia sebagai makmum, maka Al-Quran akan membimbing ia ke surga. Surga di dunia, lebih-lebih lagi surga di akhirat nanti.
dan begitupun sebaliknya. Jikalau kita menjadikan Al-Quran sebagai imam, artinya kita menjadi makmum. Risikonya dimanapun makmum, wajib mengikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Jikalau Al-Quran imam kita dan kita adalah makmum, maka itu berarti jikalau ke barat komando Al-Quran, ke barat kita pergi. Jikalau ke timur kata Al-Quran, ke timur kita menuju. Jika halal kata Al-Quran, halal kita katakan. Dan jika haram kata Al-Quran, haram kita katakan. Itu resikonya kita menjadi makmum, menyusun pola hidup yang lebih Qur'ani. Dan jikalau sebaliknya, berarti kita menjadikan Al-Quran ini sebagai makmum dan kita menjadi imam. Kita paksa konsepsi Al-Quran itu supaya sesuai dengan naluri kemanusiaan kita, mengotak-atik hukum, menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan. Dikala itu landasan hidup kita sudah goyah. Tidak lagi sebagai landasan tempat kita bertolak, tetapi malah menjadi landasan yang kita injak-injak. Jamaah rahimakumullah. Al-Quran tidak akan membawa berkah, tidak akan menjadi rahmatun wa syifa'un lil mu'minin, menjadi penyembuh, menjadi rahmah bagi orang-orang beriman, apabila yang kita baca itu kita injak-injak di dalam kehidupan. Bu, Salam. Halo. Bapak Ustadz Mufadil sampun rawuh nggih? Sampun. Alhamdulillah sampun. Nggih. Ahlan wa sahlan Bapak Ustadz. Lanjut. Nggih. Nggih, demikian tadi nggih dari saya. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini ada sesuatu hikmah yang bisa diambil, dan tentunya banyak sekali kekurangannya, kesalahannya, kekeliruannya. Mohon maaf lahir dan batin jamaah. Sami-sami Bu, sakonturipun. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma raf'an sifat mutamarriyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadil ladzi Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna sallallahu alaihi wasallam masrurun mansuran wa ala alihi wa ashabihi wa salikina ala nahjihi fanadu khairan wa biran wa ba'du. Hadirin wal hadirat, teman-teman jamaah Wamit on Air yang bergabung pada malam hari ini, wabil khusus pada kelompok belajar yang malam ini bertugas, para pendiri, pembina,
Dewan Penasehat Ketua Pamit on Air serta jajaran, dan selanjutnya Dewan Pengajar yang mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah dalam menyampaikan amanah yang diberikan melalui Pamit on Air. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah teman-teman semuanya. Pertama, marilah kita memuji dan memanjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita berupa antara lain nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, yang mudah-mudahan selalu dan selalu Allah berikan kepada kita semuanya, keluarga kita, kerabat kita. Amin ya rabbal alamin. Muhammad salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita syafaatnya di hari kiamat khususnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita nantinya akan mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah teman-teman semuanya. Jadi mendasari dari atau menyambung, bahasanya menyambung dari apa yang tadi disampaikan oleh rekan kita berkaitan dengan bagaimana kita mengambil suatu langkah dalam suatu kehidupan, mengambil suatu jalan dalam suatu kehidupan. Langkah atau jalan dalam suatu kehidupan tersebut tentu berkaitan dengan amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Mengapa demikian? Karena apabila kita tidak iman, apabila kita tidak Islam, maka tentunya kita akan hidup semena-mena seperti hewan. Dan dikarenakan kita alhamdulillah ditakdirkan sebagai Islam, kita ditakdirkan alhamdulillah iman, maka kita berusaha untuk mencari atau melaksanakan daripada ketentuan-ketentuan sebagai seorang iman, ketentuan-ketentuan sebagai seorang Islam. Sehingga dari kecil atau bahkan masih dalam kandungan ibu, atau sebelum, bahkan lagi sebelum kita diciptakan, mungkin bapak ibu kita dulu selalu berharap, berdoa, dan dikala bergaul antara suami dan istri, maka didasari dulu dengan doa, berharap bahwa nantinya anak-anaknya akan menjadi Islam, akan menjadi iman, dan kemudian bermanfaat. Alhamdulillah kita ditakdirkan seperti itu, sehingga kita berusaha untuk satu menghargai daripada bapak ibu kita yang mendoakan kita semuanya, pendahulu-pendahulu kita yang sudah mendidik kita, pendahulu-pendahulu kita yang sudah memeluk agama Islam dan kemudian iman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan selanjutnya. Dan kemudian mengajarkan kita agar bisa menjadi seorang iman, bisa menjadi seorang Islam yang kamilun, disampaikan. Bisa menjadi seorang Islam yang kamilun, yang sempurna. Dan dengan demikian, maka kita diarahkan untuk mengenal apa itu Islam. Kita diarahkan untuk mengenal apa itu iman. Kita dikenalkan
diarahkan bagaimana kita menjalani sebagai seorang yang Islam. Dengan demikian, maka kita mengenal apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu haram, apa itu halal, apa itu mubah, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan sehingga dengan kita diperkenalkan yang sedemikian rupa oleh Bapak Ibu kita, maka kita mengenal sholat, kita mengenal puasa, kita mengenal haji, kita mengenal sedekah, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, atau apa yang diperbolehkan, atau apa yang dilarang. Maka sebenarnya kita sudah diarahkan oleh pendahulu-pendahulu kita untuk menjadi orang yang di situ mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah, diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah padanya. Di dalam surat Al-Zariyat ayat 56 sampai 57 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Jadi Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Dan sering saya sampaikan, ibadah di sini mempunyai beberapa macam ibadah. Ibadah yang langsung pada Allah dan ibadah yang tidak langsung terhadap Allah, tapi bermurah mencari daripada keridhaan Allah. Termasuk entah itu membantu, memberikan manfaat kepada sesama, dan seterusnya, dan seterusnya. Berkaitan dengan memberi manfaat kepada sesama, maka disampaikan khoslatani la syai'a afdalu minhumal imanu billah wan naf'u lil muslimin. Jadi dua perkara tidak ada yang lebih utama dari keduanya, yaitu iman kepada Allah dan memberi manfaat pada orang Islam, baik dengan ucapan, puasa, harta, atau dengan tenaga. Maka saya tegaskan sekali lagi, bahwa sebenarnya kita sudah diarahkan untuk bagaimana kita menjalani hidup, yang mana hidup sebagai seorang yang Islam, hidup sebagai orang yang iman. Itu teman-teman semuanya di situ di Taiwan, di Taiwan itu melihat bukan hanya katanya, tetapi melihat secara langsung bagaimana orang Taiwan hidup yang tentunya bukan sebagai atau tidak memeluk agama Islam, tidak mengenal Islam, maka tentunya sangat-sangat berbeda dengan orang yang memeluk agama Islam. Apalagi saya tambahkan Islam dan kemudian iman. Karena tadi saya tegaskan bahwa yang paling utama atau dua perkara yang tidak ada yang lebih utama daripada keduanya, yaitu minhumal imanu billah wan naf'u lil muslim. Jadi iman kepada Allah dan kemudian memberi manfaat pada sesama. Sehingga setelah kita diarahkan untuk menjadi orang yang Islam, kita diarahkan untuk menjadi orang yang iman, dan kemudian kita diarahkan untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama. Maka kita berusaha untuk menggali potensi diri kita agar bisa menjadi Islam yang baik, menjadi orang yang iman, yang di situ kita tahu bahwa ada kalanya yang namanya iman yazidu yang tusu yadhab. Ada kalanya yazidu yang tusu yadhab, dan
kita berusaha untuk selalu yazidu. Apabila terkadang tertempa sesuatu, mungkin akan oleng dan kemudian iman akan berubah dari yazidu ke yang busuk atau berkurang, iman kita berkurang. Dan naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak pernah mengalami daripada iman yang di situ yadhabu atau hilang sama sekali. Jadi pada dasarnya kita sudah menjalani kehidupan sebagai seorang Islam selalu untuk memperbaiki daripada amal perbuatan kita. Dan kemudian mudah-mudahan setelah kita berusaha untuk memperbaiki daripada amal perbuatan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, maka kita menjadi orang yang beruntung. Adapun tanda-tanda orang yang beruntung atau tanda orang yang bahagia disebutkan wa'alamatus sa'adah arba'atun. Jadi orang yang beruntung itu tanda-tanda yang keempat, zikrul dzunubil madiyah wa nisyanul hasanat al-madiyah wa nadharuhu ila man fawqahu fid dini wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Dikatakan bahwa tanda-tanda orang yang bermanfaat, ya orang yang bahagia maksud saya, itu apabila kita berbuat dosa dan selalu kita ingat apa yang pernah kita lakukan, atau suka mengingat-ingat dosa yang telah lalu, dan kemudian kita berusaha untuk memperbaiki dengan melakukan suatu kebaikan. Dan kemudian al-hasanatul madiyah manadharu ila man fawqahu, suka melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita tanam. Dan kemudian setelah itu dalam urusan agama kita berusaha untuk selalu melihat orang yang lebih bagus, sehingga kita termotivasi untuk bisa lebih baik dibanding hari ini atau dibanding dengan waktu yang lalu. Dan selanjutnya, jika kita melihat wanadharu ila man dunahu fid dunya, dan kemudian apabila kita melihat urusan duniawi, maka kita akan melihat daripada yang lain. Nah, sehingga di situ timbul rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, timbul rasa qanaah dengan apa yang sekarang kita terima atau kita punya. Kembali kepada di situ kita berusaha untuk menentukan satu jalan, kita berusaha untuk menentukan suatu arah yang tentu karena kita dibekali dengan amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Karena kita dibekali dengan kita percaya pada dunia hari akhir, maksudnya. Kita dibekali dengan hari akhir, dibekali dengan percaya pada hari akhir atau kiamat. Atau kita didoktrin dari kecil bahwa kita itu adalah manusia yang diciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dan kemudian setelah ada nantinya tidak ada. Atau hakul yakin bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Dan setelah kita meninggalkan dunia ini, maka kullukum ra'in mas'ulun an ra'ayatihi. Atau kita nanti akan dimintai pertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Sehingga dengan kita didoktrin seperti itu, kita didoktrin bahwa kita yang tadinya tidak ada menjadi ada dan tidak ada lagi, maka kita berusaha untuk mencari bekal di kehidupan ini untuk kehidupan yang akan datang. Disebutkan apabila kita pengen di dunia ini mulia, maka berusahalah kita mempunyai harta benda, dan apabila kita ingin mulia di akhirat nanti,
maka kita berusaha untuk selalu berbuat amal soleh. Jadi disebutkan aizzul dunya bil mal wa aizzul akhirah bisolihil amal. Apabila kita ingin mulia di dunia ini, maka berusahalah kita mencari harta benda, dan apabila kita ingin mulia di akhirat nanti, maka berusahalah kita menanam kebaikan-kebaikan atau beramal soleh. Dan kalau kita terjemahkan amal soleh, maka apabila kita terjemahkan amal atau harta benda, maka harta benda ini pun bisa mengarah pada perbuatan yang mana di situ mencari keridhaan Allah. Perbuatan-perbuatan yang mana di situ tidak merendahkan diri kita sendiri. Perbuatan-perbuatan yang mana di situ bisa menjadi perbekalan di dunia dan kemudian di akhir nanti. Berkaitan dengan itu, tentu sering mendengar bahwa disampaikan apabila ada kadang meninggal dunia dan kemudian maka terputuslah pahalanya. Idza mata ibnu adaman qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yunfa'u aw latin shalihin yad'u. Jadi apabila kita meninggal dunia, maka di situ akan putus amalnya kecuali 3 perkara, yaitu amal soleh, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan kemudian waladun soleh atau anak-anak yang berbuat baik pada Allah, atau anak yang soleh, atau anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan berbakti kepada Rasul, kepada Allah, dan kemudian memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya. Dan kemudian kita ditakdirkan untuk mempunyai anak soleh. Hadirin maladhirah semuanya. Kembali kepada ibarat satu jalan. Di situ ada persimpangan, atau ibarat suatu jalan, di situ ada kanan dan ada kiri. Tentu kita bisa mengambil suatu arah, kita mau kanan atau kita mau kiri. Gambarannya seperti itu. Misalnya ke arah kanan itu adalah sebuah kebaikan, ke arah kiri itu sebuah kejelekan atau kemungkaran, ke arah kanan adalah sebuah jalan yang menuju amar ma'ruf, dan kemudian di situ kita berusaha dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri agar kita di jalan yang ke arah kanan atau menuju pada surganya Allah atau dakhul jannah. Dan tentunya dengan demikian kita berusaha, tetapi di situ tidak diperbolehkan untuk percaya diri yang berlebihan bahwa setiap amal kita harus diterima, setiap perbuatan baik kita telah misalnya diterima, dan kemudian kejelekan kita misalnya pernah melakukan sebuah kejelekan di situ tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu, tetapi di situ mestinya, karena yang namanya manusia itu al-insan mal khata'un nisyan, kita tempatnya salah dan lupa, dan kemudian tempatnya dilakukan dosa, maka tentunya kita berusaha untuk ada satu keseimbangan yang mana di situ cara berpikir kita tadi, mindsetnya, cara berpikir kita adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan baik kita, baik di situ diterima atau tidak diterima, kita berusaha untuk selalu berbuat baik. Dan apabila kita misalnya melakukan suatu kesalahan, maka berusaha untuk selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah di situ akan menerima daripada tobat kita. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon maaf, maksudnya saya doa dari Al-Fatihah mobil khusus ada yang hadir semuanya, mudah-mudahan berikan istiqomah dalam beribadah, diberikan rezeki yang halal, thayyibah bil barakah, dan kemudian juga saudara-saudara kita ditetapkan iman dan Islamnya, jadikan anak-anak yang soleh, yang solihah, sehat, selalu sehat, dan bisa bertemu kembali dengan semuanya. Artinya yang sedang dirantau mudah-mudahan bisa bertemu kembali dengan sanak saudara yang ada di Indonesia, dan diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal, thayyibah bil barakah, diberikan anak yang soleh, yang solihah, dimudahkan segala urusannya dengan beliau ada salihah wa alanatul qabul hajatin wa hajatikum barakatul alim surafu salih wa badal hawajat bil akhirah wa ala man wasalna al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, selanjutnya sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan langsung aja Mbak pembawa acara Mbak Soleha, Pak Mbak Leha ini. Mbak Leha, langsung di. Tawarkan. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ustadz. Monggo ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya baik sesuai tema ataupun di luar tema, monggo nggih. Kami Tapi jangan bertanya apakah Anda ingin istri lagi? Jangan bertanya seperti itu ya. Himbauan ibu-ibu jangan bertanya. Ya. Monggo ibu ada yang mau bertanya, ibu-ibu. Halo, assalamualaikum jamaah. Salam. Ya, terima kasih karena tidak ada yang bertanya. Maka tutup saja nggih. Mungkin kami sibuk Pak Ustadz. Oke, ya karena tidak ada yang bertanya, karena memang lama banget saya tidak tanya dan jawab, maka mungkin tidak mempersiapkan daripada pertanyaan. Oke, saya juga berdoa lagi Mbak Leha dan teman-teman semuanya ya. Iya Bapak Ustadz. Oke, alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ashhadu rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nasdi rabbana lakal hamdu wa khadija wajhika wa atam sulani. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbana saghira jama'al muslimin wal muslimat wal mu'minat ya rabbal alamin. Sallallahu arwahi jami'ah wa jami'al muslimin. هذا المجلس والقناة اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واجرهم نفعهم واغفر لنا ولهم اللهم انزل رحمه من هذه القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنات الحي من القناة وجملة عليكم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد ولك المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المستعان ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين